Konsep kaya dan berkah ternyata itu adalah konsep yang saling berkaitan dari perspektif syariah. Karena kaya itu bukan sekedar banyak uang ya, atau kita memiliki harta yang banyak. Jadi memang Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebenarnya kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan hati dan kekayaan jiwa. Nah, jadi artinya apa? Artinya di harta kita itu ada beberapa aspek yang perlu kita lihat. Nah, the essential of wealth in Islamic perspective is to enhance quality of life, ya, quality of our life, quality of community life, and the degree of our iman. Jadi artinya di sini ketika kita punya harta, memang harta itu kita gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Lalu Bu, semisal saya kan orang yang masih kurang lah Bu dalam mengatur keuangan Bu. Nah kira-kira sebagai orang yang masih awam gitu, gimana Bu cara supaya kita bisa memulai perencanaan keuangan syariah Bu? Ya, halo teman-teman Monety semuanya. Jumpa lagi kita di podcast Monety Talk, podcast yang membahas informasi menarik seputar bisnis dan teknologi. Dan di sini kita sudah kedatangan narasumber yang istimewa dan kredibel di bidang keuangan syariah, yaitu beliau itu seorang dosen di Universitas Trisakti, yaitu univ swasta ternama di Jakarta. Dan juga beliau pendiri dari yang namanya Inspire atau Islamic Finance Spirit for Indonesia, yaitu sebuah lembaga konsultan bisnis di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Please welcome, di sini sudah ada Bu Nur Hasuti atau biasa dipanggil Bu Nur. Selamat datang Bu Nur. Terima kasih Mas Gulam. Apa kabar Bu? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu sudah mau mampir ke sini. Ya, jadi Bu Nur, jadi pada podcast kita kali ini itu kita akan ngobrolin seputar buku yang ditulis Bu Nur, dan di sini sudah ada bukunya ya, Kaya dan Berkah dengan Perencanaan Keuangan Syariah. Nah Bu, mungkin dimulai dari yang basic-basic dulu Bu, dari judulnya Bu. Saya tertarik dengan kata kaya dan berkah Bu. Nah itu menurut Bu Nur itu kaya dan berkah itu seperti apa Bu? Oke, thank you so much ya Mas Gulam for inviting me and for having me here. Ya, senang sekali bertemu dengan teman-teman Monety. Jadi kalau misalnya kita membahas konsep kaya dan berkah, ternyata itu adalah konsep yang saling berkaitan dari perspektif syariah. Karena kaya itu bukan sekedar banyak uang ya, atau kita memiliki harta yang banyak. Jadi memang Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebenarnya kekayaan yang sejati itu adalah kekayaan hati dan kekayaan jiwa. Nah, jadi artinya apa? Artinya di harta kita itu ada beberapa aspek yang perlu kita lihat ya. Jadi yang pertama adalah sumber harta itu dari mana gitu ya. Apakah dalam pemerolehan harta itu kita sudah menggunakan jalan yang benar, dengan cara yang benar atau dengan cara yang halal lah, atau kita tidak mengeksploitasi orang lain ya. Nah lalu dari kekayaan itu juga kita harus tahu bahwa sebelum kita lahir tuh sudah ditentukan juga sama Sang Pencipta ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya kita harus positive thinking ya, harus berprasangka baik bahwa sebenarnya rezeki kita sudah ditanggung nih sama Sang Penguasa, jadi kita nggak perlu khawatir. Nah, lalu keberkahan itu ada ketika harta kita ini kita manage dengan cara yang tepat. Ya, jadi artinya kita tidak terlalu boros ya, overconsumption ya. Lalu juga kita sadar nih bahwa di harta kita tuh ada hak orang lain loh gitu ya. Jadi kita mau sharing, kita mau berbagi ya. Boleh mungkin dari keluarga besar yang mungkin ada yang belum mampu, kita sharing sebagian harta kita. Kira-kira itu Mas Gulam. Jadi kaya dan berkah itu saling melengkapi ya Bu ya? Saling melengkapi, betul sekali. Jadi Mas kaya Gulam. itu unsur materialistis dan sedangkan berkah itu unsur spiritualnya ya Bu? Betul sekali. Nah, mengenai perencanaan keuangan syariah Bu, bagaimana perencanaan keuangan syariah
dapat mengubah gaya hidup seseorang, Bu? Oke, very good nih Mas Gulam. Nah jadi perencanaan keuangan syariah kan tentunya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah ya Mas Gulam ya. Jadi ada hadis Rasulullah yang mengatakan ya bahwa eh, kaki kita ya ketika di akhirat nanti tidak akan bergeser ya sampai di pertanggungjawabkan umurnya untuk apa ya, hartanya sumbernya dari mana dan bagaimana dibelanjakan. Seperti itu. Nah, lalu juga usianya dipakai untuk apa, lalu juga tubuhnya dipakai untuk apa gitu ya. Nah, jadi kalau kita melihat dari hadis Rasulullah SAW itu, perencanaan keuangan syariah sebenarnya sederhana ya. Jadi kita memastikan make sure sumber keuangan kita itu jelas ya. Kita peroleh dengan jalan yang halal, dengan profesi-profesi yang baik, dengan profesi-profesi yang dihalalkan oleh Dewan Pengawas Syariah ya atau MUI seperti itu. Lalu yang kedua, kita memastikan membersihkan harta kita. Ya, jadi kita cleansing harta kita ya dengan zakat ya, dengan sedekah. Dan yang ketiga, kita melakukan konsumsi atau spending dengan cara yang wajar, tidak berlebihan. Nah, the essential of wealth in Islamic perspective is to enhance quality of life ya, quality of our life, quality of community life, and the degree of our iman. Jadi artinya di sini ketika kita punya harta, memang harta itu kita gunakan untuk meningkatkan kualitas hidup. Tapi kualitas hidup itu beda dengan lifestyle. Karena sebenarnya kalau lifestyle itu kan bukan sesuatu yang necessary, bukan sesuatu yang menjadi hal yang utama ya. Terkadang lifestyle itu hal-hal yang sudah ekstravaganza, sudah berlebihan. Jadi itu harusnya ada batasan-batasan. Kira-kira itu Mas Gulam. Jadi dengan perencanaan keuangan syariah kita bisa mengatur pengeluaran kita ya Bu, supaya tidak berlebihan. Betul sekali, itu yang pertama. Dan juga kalau nurutin gaya hidup memang gak ada habisnya ya Bu ya. Betul sekali, betul sekali. Lifestyle itu kalau misalnya pendapatan kita bertambah, jangan diubah lifestyle-nya ya. Jadi dipertahankan lifestyle-nya begitu. Nah, bicara gaya hidup Bu, kita kan pasti pengen ngerasa tuh yang namanya cukup aja gitu Bu, nggak lebih nggak kurang. Nah, di buku Ibu dijelasin namanya ada prinsip less is more Bu. Nah, itu gimana cara menerapkan prinsip tersebut Bu di kehidupan sehari-hari? Less is more itu lebih bercermin pada aspek kebutuhan, bukan aspek keinginan ya. Karena kalau keinginan kita tuh tidak ada habisnya ya. Betul. Misalnya pasti setiap bulan itu ada fashion baru ya, ada smartphone baru gitu ya. Nah pertanyaannya, apakah kita butuh hal-hal yang baru itu ya, smartphone baru, baju baru, furniture baru, rumah baru gitu ya. Nah jadi di sini kita mengevaluasi kalau kita sudah bisa hidup yang cukup ya, artinya kita punya tempat tinggal yang layak ya, kita punya pakaian yang layak tidak usang gitu ya, kita punya kendaraan yang baik, itu sebenarnya sudah cukup. Nah hal-hal yang lebih itu sebenarnya kita bisa alokasikan, bisa ke saving atau bisa ke investment. Jadi bukan ke consumption. Nah, kalau kita bisa ke saving and investment itu akan bermanfaat untuk diri kita di masa mendatang sebenarnya. Jadi less is more itu intinya harus bisa membedakan antara keinginan dan kebutuhan ya Bu ya. Betul supaya sekali. kita merasa cukup. Betul, Mas Gulam. Nah, di buku Ibu juga dijelasin ada yang namanya konsep barokah dan qanaah Bu. Nah, itu bagaimana konsep tersebut bisa memengaruhi perencanaan keuangan syariah Bu? Oke. Nah, barokah itu kan artinya berkah ya. Keberkahan itu akan kita peroleh ketika bagaimana cara kita memperoleh harta kita sesuai dengan ridho Allah. Itu yang pertama ya. Artinya kita tidak ada unsur misalnya ketika kita berbisnis kita menipu orang lain gitu ya. Atau misalnya ketika kita punya pekerjaannya itu bukan di bidang yang diharamkan ya, seperti itu. Ya misalnya industri ekstrimnya ya, misalnya alkohol ya atau entertainment gitu ya. Nah lalu keberkahan ini juga akan kita peroleh ya ketika tadi ya kita mau berbagi dengan yang lain.
Nah, sementara untuk qanaah itu artinya merasa cukup. Merasa cukup. Balik lagi ke tadi yang Bu ya. Less is more tadi. Betul. Jadi kita sebenarnya pada saat ini ya, kita syukuri aja apa yang kita punya gitu ya. Mungkin rezeki kita baru 1 piring, ya kita bersyukur aja gitu ya. Atau misal rezeki kita baru 2 piring, kita syukuri aja. Jadi qanaah itu merasa cukup, karena memang Allah sendiri menjanjikan kan, kalau kamu bersyukur padaku maka akan aku tambah nikmatmu ya kan. Kalau kamu tidak bersyukur maka azabku sangat pedih. Nah, jadi qanaah kalau kita tetapkan di perencanaan keuangan syariah, misalnya gaji kita baru pas di UMR gitu ya. Ya udah, untuk sampai tahap ini kita syukuri saja dan pastikan bahwa konsumsi kita tidak melebihi gaji kita. Kira-kira itu Mas Gulam. Oke, jadi konsep berkah itu intinya kekayaan kita itu harus bersih ya Bu ya. Terhindar dari hal-hal yang diharamkan. Betul. Lalu juga qanaah itu intinya kita mensyukuri apa yang ada gitu ya Bu. Betul sekali. Kayak ada lagu syukuri apa yang ada. Iya kan, bener ya? Ya kira-kira begitu Mas. Oke. Nah Bu, di buku Ibu juga dijelaskan mengenai kita tuh harus mencapai al-falah Bu. Nah, bagaimana hubungan antara perencanaan keuangan syariah dengan pencapaian al-falah tersebut Bu? Oke. Nah, al-falah itu sebenarnya kemenangan jangka panjang ya. Jadi kita semua pasti pengen menjadi winner ya. Kan gak ada orang yang ingin menjadi loser. Nah, jadi bagaimana kita menjadi seorang winner yang sifatnya jangka panjang atau kita katakan meraih victory gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengikuti panduan syariah ini, itu adalah rambu-rambu kita untuk menjadi seorang winner, seperti itu. Nah, dalam perencanaan keuangan syariah ini maka kita biasanya ya, yang pertama adalah kita mengevaluasi utang, ya itu yang pertama ya, utang. Apakah kita punya utang? Karena kalau kita punya utang, kita harus melunasi utang. Nah, lalu berapa sih proporsi pelunasan utang dari penghasilan kita ya? Idealnya itu kita melunasi utang ya sekitar 20% lah. Kalau utang kita sudah terlalu besar ya, berarti kan itu sudah tidak sehat ya. Nah, artinya kita harus mengevaluasi diri. Jangan-jangan kita harus merem nih kebiasaan belanja kredit gitu ya, apa-apa kredit gitu ya. Nah, lalu yang kedua, kalau kita sudah bisa melunasi utang dengan baik ya, tentunya kita harus punya proporsi 10% lah misalnya ya untuk investasi ya. Nah, lalu juga kita harus punya pendanaan 15% itu untuk emergency fund. Mengapa kita butuh emergency fund? Karena kita tidak tahu ya, one day kita ada kondisi yang buruk ya, misalnya mobil keserempet ya, hal-hal yang sederhana ya. Atau misalnya ada masalah keluarga ya, butuh dana yang besar gitu ya. Nah, lalu baru kita alokasikan dengan belanja sehari-hari ya 30% seperti itu. Ada juga misalnya sedekah ya 5% ya, dan juga ada juga dana untuk asuransi di masa tua. Kira-kira itu Mas Gulam. Oke, jadi untuk mencapai al-falah atau pencapaian jangka panjang ya Bu ya, khususnya jangka panjang itu dengan cara kita harus menginvestasikan sebagian harta kita, lalu juga kita harus bisa mengatur utang, dan juga menyiapkan dana darurat ya Bu ya. Betul sekali, betul. Lalu Bu, semisal saya kan orang yang masih kurang lah Bu dalam mengatur keuangan Bu. Nah, kira-kira sebagai orang yang masih awam gitu, gimana Bu cara supaya kita bisa memulai perencanaan keuangan syariah Bu? Step-stepnya tuh ada nggak sih Bu kira-kira? Oke. Nah, jadi sebenarnya step yang pertama adalah kita membangun kebiasaan pencatatan ya Mas Gulam ya. Itu yang paling penting. Jadi kita kan perlu tahu ya gimana sih sebenarnya gaya hidup kita ya. Nah, jadi kita mulai misalnya 30 hari pertama nih kita mencatat pengeluaran kita apa saja ya, seperti itu. Nah, mengapa ini penting? Karena kita ingin melihat apakah aliran kas keluarnya lebih besar apa aliran kas masuknya lebih besar gitu ya. Berarti kalau kalau aliran kas keluar lebih besar kan berarti kan kita defisit ya. Jangan-jangan belum saatnya gajian kita sudah
pinjem kakak, pinjem saudara gitu ya, seperti itu ya, karena gajinya habis ya itu. Jadi kita mengevaluasi dulu bagaimana kondisi keuangan kita yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita sudah mengevaluasi kondisi keuangan kita ya, apakah kita defisit atau surplus, kita baru melakukan syariah budgeting, penganggaran. Nah, jadi ketika kita akan spending nih di bulan berikutnya, kita tidak overconsumption, semuanya sudah kita estimasi, kita belanja sesuai dengan anggaran. Nah, di syariah budgeting ini tentunya memang ada pos-pos yang sesuai dengan prinsip syariah ya. Kayak misalnya tadi yang pertama ada dana sosial ya 5% ya. Jadi kita bisa sedekah ya, kita bisa zakat ya. Dan saya pikir konsep sedekah ini bukan hanya muslim saja ya, buat non muslim juga sangat baik. Karena biasanya memang ketika kita sedekah itu sudah dijanjikan akan ada kita memperoleh return berlipat ganda ya, istilahnya seperti itu kan. Nah, 5% untuk syariah budgeting, 20% untuk pelunasan utang ya, lalu 15% untuk emergency fund, 30% untuk kebutuhan pribadi ya, kebutuhan pokok ya, baru nanti sisanya misalnya education fund ya 10% dan lain-lain ya. Cuma memang masalahnya kan ketika seseorang semakin dewasa, kebutuhan pendidikannya semakin besar ya, itu yang harus diantisipasi ya, apalagi kalau misalnya dia mau sekolah S2 atau S3 itu lebih besar lagi ya, itu harus disesuaikan. Nah, nanti kalau sudah punya syariah budgeting, nah baru kita beralih ke wealth management. Nah, jadi wealth management ini adalah kita kan tidak hanya mengandalkan kerja ya, profesi ya, tapi kita berusaha wealth creation. Jadi artinya kita mengoptimalkan hal-hal yang kita miliki untuk menghasilkan kekayaan tambahan ya. Ya misalnya investasi di reksadana syariah, atau misalnya investasi di obligasi syariah ya. Atau mungkin memulai bisnis kecil-kecilan ya, itu juga bisa, itu sangat baik. Nah, nanti kalau sudah wealth generation ya, kita ada wealth purification ya. Nah, nanti kita akan membersihkan harta kita ya, zakat, infak, sedekah ya, seperti itu. Nah, baru kita akan berpikir financial freedom sih ya. Jadi financial freedom itu adalah mempersiapkan hari tua ya, karena kan hari tua itu pasti kita akan menurun produktivitasnya. Kita tidak akan bisa bekerja non-stop ya 12 jam sehari, Senin sampai Jumat. Nah, bagaimana kita menyiapkan masa tua kita dengan baik dan tenang seperti itu? Oke, jadi kalau diuraikan tahap-tahap perencanaan keuangan syariah itu mulai dari penjurnalan, pencatatan, betul sekali. Terus juga budgeting ya Bu yang kedua. Betul, syariah budgeting. Lalu ketiga masuk ke tahap pengelolaan kekayaannya. Ya, wealth management. Wealth managementnya masuk ke wealth creation dan wealth purification tadi ya Bu ya. Betul sekali. Jangan lupa zakat dan sedekah ya Bu. Betul sekali. Dan puncaknya itu di financial freedom. Financial freedom. Oke. Nah Bu, kira-kira dari perencanaan keuangan syariah itu apa sih Bu kesalahan paling umum yang sering dilakukan orang dalam mencoba mengelola kekayaannya gitu Bu? Oke. Nah, jadi sebenarnya kondisi keuangan kita itu sesuai dengan kondisi kehidupan kita ya. Jadi dalam arti gini, kalau kita lagi ada masalah keluarga ya, misalnya seperti itu ya, yang mungkin yang sekarang lagi semarak itu perceraian ya. Nah, itu akan berakibat fatal dengan kondisi keuangan kita gitu. Nah, itu yang seringkali tidak diantisipasi oleh banyak orang. Kalau kita lagi kondisi kehidupan turun, kondisi keuangan kita biasanya turun. Seperti itu. Nah, bagaimana kita mengantisipasi yang pertama masalahnya selesai, yang kedua kondisi keuangan kita naik lagi. Nah, itu yang seringkali tidak diantisipasi oleh banyak orang. Seperti itu. Nah, jadinya memang kita harus bijak ya. Misalnya ya kalau pernikahan, make sure misalnya properti atau harta itu misalnya atas nama kita atau misalnya atas nama keluarga gitu ya. Jadi istilahnya itu masih melekat gitu ya. Tapi kadang-kadang kalau perceraiannya itu ada harta gono gini ya harus dibagi dua misalnya seperti itu. Lalu apakah kayak masalah defisit tadi Bu yang mungkin yang masalah paling sepelenya lah ya Bu ya. Nah, itu apakah termasuk kesalahan yang sering dilakukan orang? Nah, sekarang
banyak sekali dari kita tuh tergoda dengan lifestyle ya. Misalnya perempuan ya itu senang sekali beli tas yang mahal ya, sangat mahal ya, yang mungkin itu di luar batas penghasilannya ya. Mungkin penghasilannya hanya 5 juta tapi dia pengen beli tas yang 30 juta, 40 juta ya. Nah, jadi sebenarnya yang pertama masalah keuangan itu adalah kontrol diri kita. Iya kan? Kontrol keinginan kita gitu ya. Kalau memang kita ingin sesuatu yang sangat mahal, reward, itu harus dengan perencanaan ya. Misalnya kayak tas tadi 30 juta ya, gajinya cuma 5 juta ya. Artinya dia harus menyisihkan ya, misalnya untuk mendapatkan tas itu ya misalnya 5% dari penghasilan dia, 5 juta atau 10% dari 5 juta. Tiap bulan dia alokasikan sampai terkumpul baru dia beli tas itu ya. Itu adalah cara yang cerdas ya, smart ya, seperti itu. Nah, atau misalnya pengen jalan-jalan ke luar negeri ya, umroh atau misalnya ke Eropa ya, itu juga pakai smart. Jadi misalnya kita alokasikan 5% atau 10% dari gaji kita sisihkan, terus kita kumpulkan sampai targetnya terkumpul. Kira-kira itu ya Mas Gulam. Jadi intinya harus bisa kontrol diri supaya nggak besar pasak daripada tiang ya Bu. Betul sekali Mas Gulam, betul. Nah Bu, saya tertarik terkait yang pencatatan pengeluaran tadi Bu. Nah kadang kan saya juga pernah mencatat pengeluaran, pemasukan. Nah itu kadang juga saya suka lupa Bu. Nah itu gimana cara ngatasinnya Bu supaya nggak lupa, atau kadang juga nggak punya waktu untuk mencatat gitu Bu. Nah itu gimana cara ngatasinnya Bu? Iya, jadi kalau misalnya ya kita sulit mencatat tiap hari ya, kita coba mencatat seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Ya, jadi kan kalau misalnya seminggu sekali kan kita masih ingat ya, hari ini kita kemana, kita beli apa. Dan sebenarnya sekarang hampir semua pembelanjaannya itu kan banyak yang online ya Mas Gulam ya. Jadi sebenarnya tanpa kita catat, kita bisa nge-trace bulan kemarin kita belanja apa aja nih secara online gitu ya. Nah, jadi sebenarnya masih bisa kita lakukan rekap ya, rekap pengeluaran kita ya seminggu sekali atau 2 minggu sekali. Dengan sistem yang online sekarang justru malah kita mendapatkan evidence gaya hidup kita, kira-kira Mas Gulam. Tapi semisal ada yang terlewat gitu Bu, semisal kayak ada yang lupa kecatat, berarti kan totalnya nanti nggak balance gitu kan ya Bu ya. Nah Iya, itu gimana betul. Bu kira-kira kalau seperti itu? Nah, kalau itu ya, kalau misalnya dia tidak balance-nya masih selisihnya sedikit ya Mas Gulam ya, masih selisihnya ya 500.000, 1 juta itu masih oke. Kecuali selisihnya signifikan ya, 5 juta, 10 juta, sudah 2 digit lah ya. Nah itu baru tidak memberikan feedback yang pas untuk diri kita sendiri, seperti itu Mas Gulam. Oke. Nah itu terkait dengan pencatatan ya Bu. Lalu sekarang kita beralih ke yang sisi budgetingnya Bu. Oke. Nah bagaimana cara menyusun anggaran, misal anggaran bulanan gitu ya Bu, yang sesuai syariah tapi tetap realistis dengan kondisi ekonomi saat ini Bu. Oke, jadi memang kondisi ekonomi saat ini cukup berat ya Mas Gulam ya. Kita melihat secara langsung bahwa banyak bisnis yang kolaps ya. Korporasi-korporasi besar mereka keluar dari Indonesia ya. Dan ini juga memprihatinkan karena ketika mereka keluar dari Indonesia kan mereka melakukan PHK besar-besaran ya. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi yang penuh dengan ketidakpastian ini kita bisa survive ya, khususnya teman-teman yang gajinya pas sesuai dengan UMR gitu ya. Nah, jadi yang pertama adalah kita melihat kredit kita ya. Karena kan biasanya kan kita pasti hidup ada yang kita kredit ya, mungkin kendaraan ya, mungkin rumah, mungkin furniture ya. Jadi kita evaluasi dengan benar nih, kita punya kredit apa saja. Nah, lalu bagaimana cara kita melunasi kredit kita dengan kondisi yang sulit ini ya? Nah, memang salah satu yang bisa dilakukan adalah melunasi kredit yang terbesar ya, itu yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah kalau memang kita sudah tidak mampu membayar ya, misalnya kredit motor atau kredit mobil ya, atau kredit rumah, mau tidak mau yang lebih baik kita lepaskan saja gitu ya. Kita jual artinya saat ini, dan kita membeli
aset tersebut yang relatif lebih murah. Oke. Ya, relatif lebih murah ya, seperti itu. Itu adalah cara tercepat yang bisa kita lakukan untuk survive ya di kondisi yang dengan penuh ketidakpastian saat ini. Lalu yang kedua tentunya adalah kita punya aspek kreativitas dalam menghasilkan pendapatan. Sebenarnya money mindset, it's so easy to have money sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita tidak membuka nih pola pikir kita, bagaimana sih cara kita mendapatkan uang. Uang itu hanyalah produk ya, output dari kegiatan yang bernilai value added. Nah, jadi sebenarnya kita tinggal melihat di sekitar kita itu ada permasalahan apa. Nah, kalau kita bisa menyelesaikan permasalahan itu, kita bisa mendapatkan uang. Misalnya nih, yang paling sederhana ya, misalnya ada tetangga yang sibuk kerja, nggak sempat jaga anaknya masih kecil ya. Kalau kita menawarkan, boleh nggak tante, om saya nungguin anaknya 3 jam 4 jam, oh ya boleh. Itu udah passive income kan ya Mas Gulam ya. Jadi kita sebenarnya kita buka open minded apa, atau misalnya yang lain ada misalnya keluarga dia punya nenek gitu ya, tidak ada yang nungguin atau tidak ada yang mengasuh ya, kita boleh menawarkan diri ya. Jadi itu sebenarnya dari aspek jasa ya. Nah, jadi money comes when we provide solutions to others problem gitu. Nah, jadi ini lebih aspek kreativitas dari penghasilan tambahan. Kira-kira itu Mas Gulam. Jadi untuk menyusun anggaran itu kita harus mempertimbangkan kredit tadi sama passive income kita ya Bu ya. Betul. Harus punya inisiatif untuk punya passive income ya Bu ya. Betul sekali. Kalau perlu kita harus punya sumber income lebih dari 2 gitu. Oke. Seperti itu untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, seperti itu. Oke Bu, baik. Lalu tadi sempat dibahas sedikit soal utang ya Bu. Sekarang kita masuk ke sesi utang Bu. Nah, ada nggak sih Bu prinsip utama yang perlu kita pegang agar kita tuh bisa keluar dari jerat utang Bu? Atau emang kita tuh pasti bakal berutang atau gimana tuh Bu, biar bisa keluar dari jerat tersebut Bu? Nah, jadi kalau kita melihat ya utang dari perspektif syariah ya, sebenarnya syariah itu tidak terlalu menyarankan utang. Nah, jadi kalau memang kita ingin menjadi muslim yang kafah ya, kita benar-benar mengakhiri hubungan dengan utang. Nah, syariah itu hanya menyarankan utang ketika utang itu utang produktif. Jadi kita berutang memang untuk kegiatan bisnis misalnya, atau kita berutang untuk kebutuhan masyarakat banyak gitu ya. Tapi kalau yang namanya kebutuhan hidup sehari-hari, jangan pakai utang. Seperti itu. Karena utang itu dia sifatnya memang harus dilunasi ya, harus dilunasi. Dan kalau misalnya kita tidak bisa melunasi utang, bagi muslim nih, tetap kita di akhirat tuh diminta untuk membayar utang dengan pahala-pahala kita. Jadi sebegitu beratnya utang, jadi kita harus mengubah bahwa kredit itu bukan our lifestyle. Seperti itu. Kalau kita mau ingin mencapai sesuatu ya dengan cara saving. Nah, misalnya kayak orang Jerman ya. Masyarakat Jerman ini adalah masyarakat yang sangat rajin menabung ya. Orang Jerman tuh sangat rajin menabung. Dan mereka juga ketika mereka ingin mencapai sesuatu ya, misalnya beli properti baru, beli villa baru, ya mereka melakukannya dengan menabung. Jadi mereka sabar gitu ya. Sabar, saya menabung 3 tahun, 5 tahun, terkumpul saya beli cash. Dan sebenarnya banyak yang orang tidak tahu, ketika kita beli cash itu kita biasanya malah mendapatkan diskon Mas Gulam. Ya karena kita mampu sendiri bayar cash, 90% bayarnya kredit. Nah, kita bisa nego, minta lebih murah dong, diskon 5 juta, pasti dikasih. Sebenarnya seperti itu yang orang-orang tidak ketahui. Gitu. Oke. Jadi soal utang itu di dalam prinsip syariah sebisa mungkin kita harus menghindari utang ya Bu. Betul sekali. Tapi semisal istilahnya terpaksa berutang, ya kalau bisa utangnya itu untuk tujuan yang produktif ya Bu ya. Idealnya seperti demikian. Tapi memang kadang-kadang kan kita ada target yang pasti biasanya pengen punya rumah ya. Saran saya kalau bisa 1 kredit saja gitu ya. Jadi maksudnya ya pilih apakah karena ingin beli rumah atau ingin beli kendaraan, salah satu gitu. Jangan sampai semua aspek kita kredit semua, itu memberatkan kehidupan kita gitu. Tapi Bu, kalau semisal dibuat porsi ya Bu dari anggaran itu,
kira-kira berapa persen buat utang, berapa persen buat nabung, berapa persen buat kebutuhan Bu kalau menurut Ibu? Yang idealnya Yang idealnya ya, kalau yang idealnya sih utang sih 20% ya. 20%. Jadi kalau misalnya gajinya 10 juta, 2 juta ya, Oke. seperti itu ya. Maksimal ya Bu ya? Itu idealnya ya, tapi maksimum ya misalnya 30% lah ya. Jadi misalnya 3 juta. Kalau penghasilannya 10 juta. Nah, kalau misalnya saving, sebenarnya saving 10% aja tidak masalah. Yang penting kita konsisten ya. Nah, kan kalau sekarang kan dengan digital banking kan mudah sekali nih, kita mengalokasi nih ya dari satu rekening ke rekening lain, yang rekening lain ini buat saving, jadi tidak diganggu-ganggu, itu juga sangat mudah gitu ya. Nah, lalu untuk investasi kalau bisa ya sekitar 10-15% seperti itu. Dan selebihnya ya tadi yang emergency fund ya, emergency fund sekitar 10-15% juga ya, 30% untuk kebutuhan hidup. Dan baru kita memikirkan entertainment ya, misalnya pengen Self reward. betul sekali. Seperti itu. Sisanya untuk self reward berarti ya Bu ya. Itu terakhir sih Iya, justru itu opsi yang terakhir ya. bukan di awal ya. Jadi utamakan anggaran itu diutamakan untuk investasi dulu, untuk nabung dulu, baru self reward gitu ya Bu ya. Betul sekali, betul sekali. Oke. Nah Bu, tadi kan sempat disinggung juga kalau tujuan akhir dari perencanaan keuangan syariah ini adalah financial freedom ya Bu ya. Nah ini mungkin sebagai pertanyaan terakhir juga Bu, sebagai penutup. Menurut Ibu Nur ini, financial freedom itu seperti apa Bu sejatinya? Dan apa indikator bahwa seseorang itu sudah mencapai financial freedom Bu? Berat Bu. Ya, berat. Pertanyaan yang berat ya kebetulan ya. Memang sebenarnya begini ya, kalau dari filosofinya ya, financial freedom itu artinya kita punya kebebasan. Kebebasan bukan hanya sekedar masalah uang, tapi masalah waktu. Kayak misalnya sekarang kan kita kan setiap hari harus kerja misalnya ya 8 jam ya. Nah, financial freedom itu bisa nggak kita tuh bebas melakukan apa saja tanpa waktu kita terikat ya. Sebenarnya ya itu ya, bounded gitu ya. Nah, jadi di situ adalah kondisi yang kita tidak pusing masalah kerja tapi uang ada, itu sebenarnya financial freedom. Nah, lalu kalau kita lihat dengan kondisi masyarakat secara umum ya, pasti kan ada kondisi memang orang itu akan menurun produktivitasnya tadi ya, di atas usia 60 biasanya. Tapi sekarang juga banyak yang usia 50 sudah kena penyakit macam-macam ya itu. Nah, artinya apa? Artinya ketika kita sampai kondisi itu ya, kondisi fisik melemah, produktivitas menurun gitu ya, kita punya tidak uang yang bisa mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Seperti itu. Nah, jadi artinya di sini paling mudah adalah mengatur dana pensiun. Nah, dana pensiun itu biasanya dipersiapkan oleh pemberi kerja ya. Jadi kita sudah otomatis ya, gaji kita dipotong, kita persiapkan dana pensiun. Tapi mungkin itu belum cukup Mas Gulam ya, karena kan biasanya kan kita sudah tahu dari pemberi kerja misalnya ngasih dana pensiun itu 1M misalnya ya, tapi ternyata 1M masih dipotong pajak ya, misalnya seperti itu ya, tinggal beberapa ratus juta gitu ya. Sementara saya kebutuhan hidupnya banyak, kan kita tahu sendiri ya. Nah, oleh karena itu kita bisa menyiapkan sendiri dana pensiun ya secara mandiri ya, misal di bank syariah, di bank muamalat ya, karena kita tahu kebutuhan hidup kita 20 tahun mendatang tidak cukup cuma dari dana pensiun memberi kerja. Nah, jadi kita misalnya kita sisihkan dana kita di dana pensiun mandiri. Kira-kira seperti itu Mas Gulam. Oke, jadi financial freedom menurut Bu Nur, jadi ketika kondisi kita sudah kurang produktif, uang masih bekerja ya Bu istilahnya ya. Betul, untuk kita seperti itu. Dan uang masih ada simpanan uang ya Bu ya. Betul sekali, Oke. seperti itu. Nah itu dia tadi teman-teman, konsep financial freedom menurut Bu Nur Hastuti. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu lebih banyak mengenai perencanaan keuangan syariah itu seperti apa, teman-teman bisa baca buku Bu Nur yang berjudul Kaya dan Berkah dengan Perencanaan Keuangan Syariah. Kalau begitu terima kasih Bu Nur.
sudah mau mampir ke sini. Terima kasih juga teman-teman Moneti yang sudah menyaksikan. Ikuti terus podcast Moneti Talk. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.